adik-adik, apa kabar? Pasti sehat-sehat kan? Dan semangat terus untuk mengikuti acara dalam program Habatus, belajar firman Tuhan. Hidupku bagi Kristus, ya. Kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami akan belajar kembali firman Tuhan. Tuhan pimpin acara ini supaya kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang seringkali mengalami ujian? Mengikuti ujian di sekolah, pasti semuanya kan. Anak-anak yang mau naik kelas pasti diberikan ujian oleh guru di sekolah. Di sini sekarang kita juga akan melihat siapa yang sedang mengalami ujian. Ayo kita baca di Markus 1 ayat 12 dan 13. Buka Alkitabnya semua, baca bersama-sama dengan Ibu. Yuk mari. Markus 1 ayat 12-13. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Siapa yang dikatakan dia di dalam Alkitab ini, di dalam kitab Markus ini, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sesudah dibaptis langsung dibawa ke padang gurun. Di sana sudah menanti siapa? Iblis. Iblis hendak menguji, mencobai Tuhan Yesus, ya, dengan berbagai macam pertanyaan disodorkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus takut nggak? Nggak takut, karena dia punya kuasa. Dia bukan orang biasa. Yesus adalah Tuhan sendiri. Dia yang pegang kekuasaan. Dia lebih dari iblis, ya. Walaupun iblis licik, tetapi Tuhan Yesus tahu cara menaklukkan iblis. Tuhan Yesus di situ dicobai selama berapa? Dia sedang dalam keadaan apa? Lapar karena berpuasa. Luar biasa ya. Udah lapar, berpuasa Tuhan Yesus, tetapi dia sanggup melawan iblis. Melawan iblis dengan apa caranya? Dengan firman Tuhan. Ya adik-adik, mungkin adik-adik mengalami kesulitan dalam menjalani hari-hari, atau dalam belajar, atau dalam ujian di sekolah, atau saat harus melakukan perintah yang diberikan oleh mama, diberi tugas oleh mama, papa, atau guru di sekolah, atau malahan oleh guru sekolah minggu. Bagaimana cara menghadapinya? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia sanggup menghadapinya karena dia punya firman. Firman Tuhan itu sendiri adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri, perkataan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bisa menghadapi ujian itu, melewati ujian yang diberikan, pencobaan yang diberikan oleh iblis. Sudah selesai, bisa menyelesaikannya. Berbagai pertanyaan iblis, berbagai godaan yang diberikan iblis, Tuhan Yesus bisa sanggup melewatinya karena dia firman itu sendiri. Maka dari itu kita juga, kalau kita dicobai, kamu harus mencontek, kata iblis saat kamu ujian. Kamu mau mencontek? Tidak iblis, aku anak Tuhan, harus hidup jujur, harus mengandalkan Tuhan. Begitu ya. Nah kemudian, kalau kalian
akan belajar. Tiba-tiba iblis bilang, gak usah belajar. Kata firman Tuhan, jangan malas. Ya, jangan malas. Nah, jadi kalian semangat. Aku tidak boleh malas, iblis. Aku mau belajar. Gitu ya. Nah, terus kalau kalian mau ke gereja nih, mau ibadah atau mau berdoa atau mau baca firman Tuhan, iblis katakan, gak usah ke gereja. Ngapain kamu? Kamu juga harus tolak dalam nama Yesus. Ya, aku harus berkumpul bersama-sama saudara seiman. Itulah firman Tuhan. Tidak boleh meninggalkan perhimpunan bersama-sama dengan saudara seiman. Begitu ya. Dan kalau kita malas-malas itu, kata firman Tuhan juga harus bergiat dengan roh yang menyala-nyala. Nah, itu jadi kenapa di sekolah minggu diberikan ayat-ayat hafalan supaya kalian ingat akan firman Tuhan. Jadi saat kalian menghadapi ujian, menghadapi bisikan iblis, kalian bisa melawannya dengan firman Tuhan yang sudah kalian hafalkan. Dalam nama Yesus, aku akan setia kepada Tuhan Yesus. Aku akan beribadah kepada Tuhan Yesus seperti yang Yosua katakan di dalam Yosua 1, ya, bahwa aku dan seluruh keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Kalau ada bisikan-bisikan negatif, iblis mencobai kita tidak boleh kalah. Kita belajar pakai senjata firman Tuhan seperti Tuhan Yesus lakukan, supaya kita apa? Menang. Tuhan Yesus menang dicobai oleh iblis di padang gurun. Di situ juga ada apa? Dikatakan tadi, banyak binatang-binatang liar, tetapi malaikat melayani dia. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu dikelilingi oleh malaikat, ya, yang melayani Tuhan Yesus. Nah, walaupun ada banyak hal-hal yang mengerikan, menakutkan, mungkin kita ada ketakutan-ketakutan. Kita tidak usah takut, kita teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia sudah mati di atas kayu salib dan menang atas kematian, atas maut. Dia sekarang ada di dalam surga menyediakan tempat buat kita. Kita harus berbahagia punya Tuhan Yesus dalam hidup ini. Sehingga saat kita mengalami kesulitan, kita pakai firman Tuhan yang sudah diberikan. Makanya bacalah firman Tuhan dengan setia supaya kalian ingat firman Tuhan itu, supaya menjadi senjata kalian saat kalian mengalami ujian, ya. Baik, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami supaya kami mempunyai senjata firman Tuhan itu untuk melawan iblis, supaya kami bisa menang. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.